spektroskopi adalah teknik penting dalam analisis mineral, digunakan untuk menentukan komposisi dan struktur mineral dalam berbagai sampel. Beberapa jurnal yang membahas penerapan spektroskopi dalam analisis mineral mencakup berbagai metode seperti X-ray diffraction atau XRD dan spektrofotometri serapan atom atau SSA. Secara umum, spektroskopi adalah disiplin ilmiah yang khusus mengkaji tentang materi dan atributnya dari segi pancaran cahaya, penyerapan bunyi, atau pemantulan partikel yang dihasilkan oleh materi tersebut. Dalam catatan sejarah, spektroskopi mengacu pada cabang ilmu di mana spektrum kasat mata digunakan dalam teori-teori struktur materi serta analisis kualitatif dan kuantitatif. Dalam masa modern, definisi spektroskopi berkembang seiring teknik-teknik baru yang berkembang untuk memanfaatkan tidak hanya spektrum kasat mata tetapi juga bentuk lain dari radiasi elektromagnetik dan radiasi non-elektromagnetik seperti gelombang mikro, gelombang radio, elektron, fonon, gelombang bunyi, dan sinar X. Manfaat spektroskopi dalam geologi. Spektroskopi sendiri memiliki banyak manfaat dalam geologi, mulai dari identifikasi mineral, eksplorasi sumber alam, studi proses geologi, hingga pemantauan lingkungan. Dengan menggunakan teknik seperti spektroskopi inframerah, Raman, serta fluoresensi sinar X dan difraksi sinar X, para ahli dapat menganalisis komposisi mineral, struktur kristal, dan konsentrasi elemen dalam batuan. Spektroskopi juga digunakan dalam pemetaan mineral melalui citra satelit untuk eksplorasi tambang dan ladang minyak, serta untuk memantau perubahan lingkungan akibat aktivitas geologi seperti pelapukan dan vulkanisme. Selain itu, teknologi ini membantu dalam mengidentifikasi kontaminasi lingkungan seperti jejak logam berat di wilayah bekas tambang, sehingga mendukung langkah rehabilitasi. Dalam studi astrogeologi, spektroskopi digunakan untuk memahami mineralogi, meteorit, dan benda luar angkasa. Secara keseluruhan, spektroskopi menjadi alat penting dalam mengungkap proses geologi dan mendukung pemanfaatan sumber daya bumi secara berkelanjutan. Jenis-jenis spektroskopi. Yang pertama ada spektroskopi inframerah. Spektroskopi inframerah atau IR adalah metode analisis yang digunakan untuk mengidentifikasi dan mempelajari komposisi kimia suatu sampel dengan mengukur bagaimana sampel tersebut menyerap radiasi inframerah. Dalam spektroskopi IR, sampel dianalisis berdasarkan cara molekulnya menyerap energi pada panjang gelombang tertentu dari cahaya inframerah. Prinsip dari spektroskopi IR adalah bahwa setiap jenis ikatan kimia dalam molekul memiliki frekuensi vibrasi tertentu yang menyerap energi pada panjang gelombang spesifik di rentan inframerah. Ketika radiasi inframerah diarahkan ke sampel, sebagian besar panjang gelombang akan diteruskan, sementara panjang gelombang tertentu akan diserap oleh sampel. Pola serap ini yang disebut spektrum IR digunakan untuk mengidentifikasi jenis ikatan kimia dan kelompok fungsional dalam sampel. Yang kedua ada spektroskopi sinar X. Sinar X atau X-ray diffraction XRD adalah teknik analisis yang digunakan untuk mempelajari struktur kristal dari bahan termasuk mineral, logam, dan senyawa kimia lainnya. Metode ini bekerja dengan cara memanfaatkan interaksi antara sinar X dan kristal dalam sampel untuk menghasilkan pola difraksi yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi fase mineral dan menentukan struktur kristal. Untuk mencari karakteristik batuan dan mineralogi. Sedangkan mineral feldspar adalah salah satu kelompok mineral silika yang paling banyak ditemukan di kerak bumi dan memiliki variasi komposisi yang luas, antara lain plagioklas dan ortoklas. Prinsip kerja mineral feldspar yang pertama adalah getaran molekul. Setiap molekul dalam sampel termasuk mineral feldspar memiliki frekuensi getaran yang berbeda. Getaran ini terkait dengan ikatan kimia dan struktur molekulnya. Teknik ini didasarkan pada ilustrasi antara radiasi inframerah
dan molekul yang ada pada sampel atau feldspar. Frekuensi getaran ini tergantung pada ikatan dan struktur molekulnya. Yang kedua, serapan radiasi inframerah. Ketika radiasi inframerah melewati sampel, molekul dalam sampel menyerap energi pada frekuensi yang sesuai dengan frekuensi getarannya. Penyerapan ini mengakibatkan transisi molekul ke tingkat yang lebih tinggi. Ketika sinar inframerah mengenali feldspar, maka molekul-molekul yang ada dalam feldspar akan menyerap energi pada frekuensi-frekuensi tertentu yang sesuai dengan getaran tersebut. Prinsip kerja yang ketiga yaitu spektrum inframerah. Pola penyerapan radiasi inframerah yang unik akan menghasilkan spektrum inframerah yang khas. Spektrum inframerah ini kemudian menunjukkan puncak penyerapan pada frekuensi yang tertentu yang berhubungan dengan getaran molekul. Spektrum ini akan menunjukkan grafik intensitas penyerapan sebagai fungsi dari gelombang atau panjang gelombang cahaya inframerah. Seperti yang dikatakan, spektrum inframerah ini akan berbentuk unik di setiap jenis sampel yang berbeda. Layaknya pada mineral feldspar, spektrum inframerah ini juga akan menunjukkan pola yang khas. Pada mineral feldspar biasanya menunjukkan sidik jari yang khas atau yang unik. Pola puncak dari lembah dan spektrum mencerminkan getaran-getaran spesifik dari ikatan kimia dalam suatu mineral feldspar. Prinsip kerja yang keempat yaitu identifikasi mineral feldspar. Dengan menganalisis spektrum inframerah, mineral feldspar yang ada berdasarkan pola penyerapan yang khas, misalnya pada feldspar albit yang memiliki pola penyerapan yang berbeda dengan feldspar ortoklas. Yang kelima, analisis komposisi. Selain identifikasi, spektrum inframerah juga dapat memberikan informasi tentang komposisi kimia mineral feldspar dengan membandingkan struktur, sampel, dan spektrum referensi dari berbagai jenis mineral feldspar. Seperti yang telah diketahui, kita dapat menentukan jenis feldspar yang ada dengan cara membedakan sampel dengan spektrum inframerah yang ada. Intensitas puncak-puncak pada spektrum ini juga dapat memberi informasi kuantitatif tentang komposisi kimia dari mineral feldspar itu sendiri. Langkah-langkah dalam menggunakan spektroskopi inframerah untuk mengidentifikasi feldspar. Yang pertama, pengambilan sampel. Sampel batuan atau mineral yang mengandung feldspar harus dipersiapkan dalam bentuk yang sesuai untuk analisis, seperti serbuk halus atau film tipis untuk mendapatkan spektrum yang representatif. Yang kedua, pengukuran spektrum. Setelah sampel disiapkan, alat spektrometer IR digunakan untuk memaparkan sampel terhadap radiasi inframerah. Spektrum yang dihasilkan menunjukkan puncak serapan yang sesuai untuk vibrasi ikatan kimia dan dalam mineral tersebut. Yang ketiga, analisis spektrum. Puncak-puncak yang terdeteksi dalam spektrum IR dianalisis dan dibandingkan dengan basis data atau literatur yang mengidentifikasi posisi dan intensitas pita sarapan untuk mineral feldspar. Misalnya pita sarapan sekitar 1080 cm pangkat min 1 untuk SiO dalam feldspar dan 3500 cm pangkat min 1 untuk vibrasi OH. Manfaat dari pengaplikasian spektroskopi inframerah. Yang pertama, bagi geologi, itu untuk menentukan komposisi mineral di lapisan tanah atau batuan yang dapat mengidentifikasikan jenis batuan ini atau secara geologis area tersebut. Yang kedua, bagi pertambangan itu untuk membantu dalam penentuan lokasi penambangan feldspar berdasarkan identifikasi melalui teknik spektrum inframerah. Dan yang terakhir, lingkungan, yaitu untuk analisis tanah dan yang terkontaminasi atau yang digunakan untuk pembangunan dan mengetahui keberadaan mineral tertentu. Selanjutnya, keuntungan dan keterbatasan dari spektroskopi inframerah. Yang pertama, keuntungan dari spektroskopi inframerah. Ada beberapa keuntungan dari spektroskopi inframerah. Yang pertama, non-destruktif. Teknik ini tidak merusak sampel sehingga cocok untuk analisis sampel yang berharga dan langka. Yang kedua, cepat dan efisien. Proses analisis yang relatif cepat membuatnya ideal untuk aplikasi di laboratorium dan lapangan. Yang ketiga, pendeteksi kelompok fungsional. Mampu mengidentifikasi kelompok fungsional tertentu dalam molekul yang sangat berguna dalam studi struktur kimia.
Yang keempat, secara keseluruhan, spektroskopi inframerah adalah alat yang sangat berguna dalam berbagai ilmu, termasuk kimia, geologi, biologi, dan lingkungan. Setelah kita mengetahui keuntungan dari spektroskopi inframerah, kita juga perlu tahu keterbatasan dari spektroskopi inframerah. Yang pertama, teknik ini memerlukan peralatan yang mahal dan terkadang hanya dapat mengidentifikasi mineral feldspar dalam sampel yang cukup homogen. Yang kedua, pencampuran mineral atau adanya mineral lain yang menyerap pada panjang gelombang yang sama dapat menyulitkan identifikasi. Aplikasian spektroskopi sinar X pada feldspar. Yang pertama, sinar X digunakan untuk menentukan struktur kristal feldspar melalui teknik X-ray diffraction. Dengan memaparkan sampel feldspar pada sinar X, pola difraksi yang dihasilkan dapat digunakan untuk mengidentifikasi fase mineral, ukuran kristal, maupun orientasi kristal. Yang kedua, penentuan komposisi mineral. Sinar X juga dapat digunakan untuk menganalisis unsur-unsur kimia dalam feldspar seperti kalium, natrium, dan juga kalsium. Yang ketiga, penentuan umur. Teknik X-ray diffraction juga digunakan dalam studi penentuan umur mineral menggunakan metode seperti radiometric dating. Yang keempat, studi mikrostruktur. Teknik sinar X juga dapat digunakan untuk mempelajari mikrostruktur feldspar melalui X-ray tomografi atau CT scanning. Dengan menggunakan teknik ini, memungkinkan para peneliti mempelajari struktur internal feldspar tanpa merusaknya, sehingga tidak terjadi cacat atau inklusi dalam kristal yang mungkin berpengaruh pada sifat fisiknya. Dan yang kelima, analisis kualitas dan keteraturan kristal. Sinar X dapat digunakan untuk mengevaluasi kualitas dan keteraturan kristal feldspar yang sangat penting dalam aplikasi industri seperti pembuatan keramik dan gelas. Langkah-langkah dalam penggunaan spektroskopi sinar X untuk mengidentifikasi feldspar. Spektroskopi sinar X adalah metode yang efektif untuk mengidentifikasi mineral termasuk feldspar. Berikut adalah langkah-langkah umum dalam menggunakan spektroskopi sinar X, yaitu X-ray spektroskopi untuk mengidentifikasi feldspar. Yang pertama, persiapan sampel. Siapkan sampel feldspar yang ingin dianalisis. Sampel harus cukup bersih dan tidak terkontaminasi oleh bahan lain. Jika perlu, giling sampai menjadi serbuk halus untuk meningkatkan interaksi dengan sinar X. Yang kedua, pemilihan metode spektroskopi. Pilih metode spektroskopi sinar X yang sesuai seperti X-ray fluoroscan atau XRF. Metode ini dapat digunakan untuk mendeteksi unsur-unsur kimia yang terkandung dalam feldspar. Yang kedua, X-ray diffraction yaitu XRD digunakan untuk menganalisis struktur kristal dan fasa mineral. Feldspar dapat diidentifikasi berdasarkan pola difraksi khasnya. Yang ketiga, pengaturan alat. Atur peralatan spektroskopi sinar X sesuai dengan metode yang digunakan. Pada XRF, atur panjang gelombang sinar X dan detektor untuk menangkap spektrum fluoresensi. Pada XRD, atur sudut pemasangan sampel dan detektor untuk menangkap pola difraksi. Yang keempat, pengambilan data. Untuk XRF, dapatkan spektrum sinar X yang dipancarkan oleh sampel. Unsur-unsur yang ada dalam feldspar, yaitu seperti kalium, natrium, kalsium, akan memancarkan sinar X dengan energi tertentu. Untuk XRD, dapatkan pola difraksi sinar X yang akan mencerminkan susunan kristal dan jenis fasa dalam feldspar. Yang berikut, kelima, analisis data. XRF, identifikasi unsur-unsur yang terdeteksi dalam spektrum sinar X. Feldspar biasanya mengandung kalium, natrium, kalsium, dan aluminium, serta silikat dalam bentuk SiO2. Yang berikut XRD. Bandingkan pola difraksi yang diperoleh dengan pola difraksi standar untuk mineral feldspar, misalnya ortoklas, albit, anortit.
puncak-puncak difraksi yang muncul akan memberikan informasi tentang jenis feldspar dan komposisinya. Yang keenam, interpretasi hasil. Berdasarkan data XRF, tentukan kandungan unsur-unsur dalam feldspar yang dapat memberikan informasi lebih lanjut mengenai jenis feldspar, misalnya ortoklas, albit, dan anorthit. Berdasarkan data XRD, identifikasi fasa kristalin feldspar serta komposisi spesifiknya, seperti rasio antara kalium, natrium, dan kalsium dalam strukturnya. Yang ketujuh, verifikasi dan konfirmasi. Verifikasi hasil dengan membandingkan data yang diperoleh dengan literatur atau basis data standar mineral. Jika diperlukan, gunakan teknik tambahan seperti mikroskopi elektron atau analisis lainnya untuk memastikan hasil identifikasi. Baik, di sini saya akan menjelaskan manfaat dari pengaplikasian spektroskopi sinar X. Spektroskopi sinar X adalah teknik yang digunakan untuk menganalisis komposisi elemen dan struktur material pada tingkat atom. Manfaatnya meliputi identifikasi unsur dalam sampel, penentuan struktur kristal, pengujian kualitas material, serta penelitian dalam bidang fisika dan kimia. Teknik ini juga digunakan dalam diagnosa medis seperti dalam sinar X dan CT scan, serta untuk mendeteksi kerusakan pada bahan seperti korosi atau retak. Secara keseluruhan, spektroskopi sinar X sangat berguna dalam berbagai bidang ilmiah, teknis, dan medis. Kita akan masuk pada kelebihan spektroskopi sinar X yang terbagi atas beberapa macam. Yang pertama, deteksi unsur kimia secara langsung. Spektroskopi sinar X dapat mengidentifikasi unsur-unsur yang ada di dalam feldspar seperti silikon Si, aluminium Al, dan kalium atau K yang merupakan komponen utama dalam feldspar. Yang kedua itu non-destruktif. Spektroskopi sinar X memungkinkan analisis sampel tanpa merusaknya, sehingga memungkinkan untuk melakukan analisis tanpa menghancurkan atau mengubah sifat sampel yang asli, dan dapat digunakan untuk analisis selanjutnya. Yang ketiga, resolusi yang tinggi. Itu spektroskopi sinar X dapat memberikan informasi yang sangat detail mengenai komposisi kimia, termasuk unsur minor dan trace. Cepat dan efisien. Teknik ini memberikan hasil yang cepat, memungkinkan analisis langsung tanpa membutuhkan proses persiapan yang rumit. Yang terakhir, kemampuan untuk menganalisis materi dalam berbagai bentuk. Spektroskopi sinar X dapat digunakan untuk menganalisis feldspar dalam bentuk padat, bubuk, atau bahkan dalam bentuk lapisan yang tipis. Jadi, spektroskopi sinar X ini memiliki banyak kelebihan dalam analisis material dan elemen dengan resolusi tinggi, maupun kemampuan non-destruktif dan aplikasi yang luas dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan dan industri. Teknik ini sangat efisien dan memberikan hasil yang akurat, membuatnya menjadi alat yang tak ternilai dalam penelitian dan aplikasi praktis. Keterbatasan spektroskopi sinar X. Yang pertama, keterbatasan dalam deteksi elemen yang sama. Spektroskopi sinar X lebih efektif dalam mendeteksi elemen-elemen yang ada dalam jumlah signifikan. Feldspar yang terdiri dari silikat dengan elemen seperti kalium, natrium, dan kalsium mungkin tidak menunjukkan sinyal yang cukup kuat, terutama jika konsentrasi elemen tersebut rendah. Yang kedua, kompleksitas matriks mineral. Feldspar sering ditemukan dalam campuran dengan mineral lain yang memiliki spektrum sinar X yang tumpang tindih. Ini dapat membuat analisisnya lebih sulit karena sinyal dari mineral lain dapat mengaburkan identifikasi feldspar. Yang ketiga, resolusi terbatas untuk struktur kristal. Meskipun spektroskopi sinar X dapat memberikan informasi tentang komposisi elemen,
Teknik ini mungkin tidak selalu dapat mengungkapkan struktur kristal feldspar secara rinci, terutama jika jenis feldspar yang sangat serupa atau memiliki sedikit perbedaan struktural. Yang keempat, keterbatasan dalam penentuan jenis spesifik. Untuk menentukan jenis feldspar secara spesifik, misalnya ortoklas, albit, atau anortit, teknik ini mungkin tidak cukup sensitif karena perbedaan komposisi yang kecil antara jenis-jenis feldspar tidak selalu dapat diidentifikasi dengan spektroskopi sinar X saja.